Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas satu tema mengenai tanda langit yang luar biasa berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang diberi nama tanda langit yang sempurna dari Tuhan. Materi ini diambil dari buku yang kami tulis dengan dua hamba Tuhan yang lain dengan judul yang sama, yaitu Tanda Langit yang Sempurna dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, Tuhan memberi tanda di langit berupa bintangnya di timur. Dan kita tahu bintang di timur inilah yang menuntun orang-orang Majus sehingga akhirnya orang Majus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Allah juga memberi tanda di langit, ya, berupa matahari gelap dan bulan seperti darah, seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 20 yang berbunyi, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Artinya sebelum Tuhan Yesus datang, maka Allah memberi dulu tanda. Tandanya berupa gerhana matahari dan gerhana bulan total. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pendeta di Amerika yang melihat bulan merah seperti darah. Dan kemudian beliau teringat kepada ayat tersebut. Kemudian pastor ini yang bernama Makbir mempelajari lebih mendalam. Mengapa bulan bisa merah seperti darah? Ternyata bulan merah seperti darah ketika terjadi gerhana bulan total. Dan ketika beliau pelajari, ternyata pada tahun 2014 dan 2015 terdapat 4 gerhana bulan total, atau kemudian yang beliau beri nama blood moon, di mana keempat-empatnya terjadi di hari raya bangsa Israel. 2 pertama di tahun 2014 terjadi di hari raya Paskah dan Pondok Daun, demikian juga di tahun 2015 terjadi di hari raya Paskah dan Pondok Daun. Ketika dipelajari lebih dalam, ternyata pada tahun 2014-2015 bukan hanya terdapat 4 gerhana bulan total atau yang kemudian dikenal sebagai tetrad blood moon, tapi terdapat juga 2 gerhana matahari yang kedua-duanya terjadi di hari raya bangsa Israel. Yang pertama berupa gerhana matahari total terjadi di hari raya atau terjadi di awal tahun bangsa Israel, dan satu lagi berupa gerhana matahari parsial terjadi di hari raya Serunai. Bapak Ibu sekalian, ada seorang ahli statistik dari Yunani yang bernama Paul Greffas. Beliau ingin mempelajari gerhana yang terjadi tahun 2014, yaitu berupa 4 gerhana, yang dimana dari 4 tersebut 2 terjadi di awal tahun dan kemudian 2 terjadi di tahun berikutnya, di mana keempat-empatnya terjadi di hari raya bangsa Israel, yaitu hari raya Paskah Pondok Daun, Paskah Pondok Daun. Dan beliau menamakan gerhana bulan ini sebagai Biblical Blood Moon Tetrad. Beliau mencoba mempelajari dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 3000 Masehi. Itu pernah terjadi berapa kali? Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, sebelumnya pernah terjadi 7 kali. Dan yang tahun 2014-2015 adalah yang ke-8 kali. Ketika beliau mempelajari blood moon tetrad ini, beliau sangat kaget. Kenapa? Karena setiap kali ada atau terjadi blood moon tetrad atau terjadi 4 gerhana bulan total yang terjadi di Paskah Pondok Daun dan tahun berikutnya juga di Paskah Pondok Daun yang beliau sebut sebagai Biblical Blood Moon Tetrad, selalu terjadi peristiwa besar yang berkaitan dengan bangsa Israel. Blood Moon Tetrad yang ke-9 baru akan terjadi kira-kira 570 tahun ke depan. Ya, di tahun 2582 dan 2583. Karena beliau seorang ahli statistik, maka beliau mencoba
mempelajari seberapa sering sih terjadinya Biblical Blood Moon Tetrad tersebut. Ternyata secara statistik Bapak Ibu sekalian, Blood Moon Tetrad ini akan terjadi satu kali dalam 1,85 kali 10 pangkat 139. 10 pangkat 39 itu artinya nolnya ada 139. Jadi kalau 1 juta nolnya ada 6, itu 10 pangkat 6. 1 miliar ada 9, itu 10 pangkat 9. 1 triliun ada nolnya ada 12, itu artinya 10 pangkat 12. Kalau ini artinya nolnya ada 139. Artinya Biblical Blood Moon Tetrad ini ada peristiwa yang langka sekali. Sehingga jika Biblical Blood Moon Tetrad terjadi, maka ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi terjadi karena memang ini adalah suatu peristiwa yang sangat istimewa. Bapak Ibu sekalian, ketika beliau mempelajari Biblical Blood Moon Tetrad tersebut, ternyata sebelum Biblical Blood Moon Tetrad yang pertama, terdapat suatu formasi yang luar biasa yang terjadi pada tahun 33 Masehi. Ya. Jadi pada tahun 32-33 itu terjadi formasi Blood Moon seperti ini, yaitu 2 Blood Moon yang terjadi di hari raya Paskah dan Pondok Daun, dan ada 2 gerhana bulan parsial yang terjadi juga di hari raya Paskah dan Pondok Daun. Ya. Sebelumnya ada 2 gerhana bulan seperti darah, sesudahnya juga ada 2 gerhana bulan total atau seperti darah. Yang istimewa adalah pada hari raya Paskah, pada tanggal 3 April tahun 33, pada hari tersebut juga terdapat gerhana matahari total. Dan beliau teringat ayat di Lukas 23:44 yang mengatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Inilah adalah ayat yang berkaitan dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Sehingga beliau memperkirakan bahwa gerhana-gerhana ini dan juga khususnya gerhana matahari total ini berkaitan dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan kita akan masuk ke Biblical Blood Moon Tetrad yang pertama. Ya, Biblical Blood Moon Tetrad yang pertama itu terjadi pada tahun 162-163. Ya, ini ada 4 gerhana bulan total. Ya, di mana di tahun pertama terjadi di Paskah Pondok Daun, tahun berikutnya juga terjadi di hari raya Paskah dan Pondok Daun. Sebelumnya terjadi dulu 3 gerhana bulan total, sesudahnya juga akan terjadi 3 gerhana bulan total. Ya. Kalau diambil garis tengah Bapak Ibu sekalian, dari sini ke sini 17 tahun, dari sini ke sini 29 tahun. Dan kalau kita pelajari di sejarah, ternyata pada tahun-tahun ini terjadi peristiwa di mana Kaisar Romawi pada saat itu, yaitu Kaisar Marcus Aurelius Antonius, menyiksa atau menganiaya bangsa Israel dengan luar biasa, yang menyebabkan akhirnya orang-orang Israel menyebar ke wilayah-wilayah lain, khususnya ke daratan Eropa. Selanjutnya adalah Biblical Blood Moon Tetrad yang kedua, di mana ini terjadi pada tahun 795-796. Ya. Dan ini adalah Biblical Blood Moon Tetrad tersebut, di mana pada tahun 795 terjadi di Paskah Pondok Daun, di tahun berikutnya juga terjadi di hari raya Paskah Pondok Daun. Jika kita pelajari dari sejarah, maka pada masa-masa tersebut Khalifah Islam berusaha untuk menguasai atau ingin menaklukkan negara Eropa, namun dikalahkan oleh Kaisar Charlemagne. Kalau kita lihat formasinya Bapak Ibu sekalian, selain 4 Blood Moon Tetrad ini, 3 Blood Moon dan sesudahnya juga terjadi 3 Blood Moon. Jika kita ambil garis tengah, maka dari garis tengah ke Blood Moon ini berjarak 3 tahun, dari sini ke Blood Moon ini berjarak 6,5 tahun. Selanjutnya adalah Biblical Blood Moon Tetrad yang ketiga, yang terjadi pada tahun 842-843.
Kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian di sejarah, pada masa-masa itu terjadi peristiwa di mana Khalifah Islam berhasil mengalahkan kekaisaran Romawi, khususnya Bizantium. Dan kita tahu Bizantium kemudian menjadi negara Turki pada saat ini. Dan kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian formasinya cukup luar biasa, di mana selain ada 4 blood moon yang terjadi di Paskah Pondok Daun, sebelumnya terjadi juga 3 blood moon, sesudahnya juga akan terjadi 3 blood moon, namun ternyata sebelumnya juga terjadi dulu 4 gerhana matahari parsial, sesudahnya juga akan terjadi 4 gerhana matahari parsial. Dan bila kita mengambil garis tengah, maka dari garis tengah ke gerhana ini berselisih 3 tahun, dari sini ke sini 6 tahun. Selanjutnya adalah Biblical Blood Moon Tetrad yang keempat. Jika kita pelajari di sejarah, maka pada tahun-tahun tersebut terjadi peristiwa di mana kekaisaran Islam ingin menguasai seluruh Eropa, namun dikalahkan oleh negara-negara Eropa. Formasinya sama seperti yang sebelumnya. Ini adalah 4 blood moon yang terjadi di Paskah Pondok Daun. Sebelumnya terjadi dahulu 3 blood moon. Sesudahnya juga akan terjadi 3 blood moon. Dan sebelumnya terjadi 4 gerhana matahari parsial. Sesudahnya juga akan terjadi 4 gerhana matahari parsial. Kalau kita ambil garis tengah, maka dari garis tengah ke gerhana di sini berselisih 3 tahun, dari sini ke sini 8 tahun. Selanjutnya Biblical Blood Moon Tetrad yang kelima. Terjadi pada tahun 1493-1494. Jika kita pelajari di sejarah, pada saat itu terjadi satu peristiwa yang sangat penting, yaitu Columbus mendarat di benua Amerika untuk kedua kalinya. Di mana ini adalah awal dari kolonialisasi Amerika. Mengapa kolonialisasi Amerika begitu penting Bapak Ibu sekalian? Karena Amerika akan menjadi negara penguasa dunia yang kelima, seperti mimpi Nebukadnezar, yang mungkin kita akan jelaskan, kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Kalau kita lihat formasinya Bapak Ibu sekalian, formasinya mirip dengan 2 Biblical Blood Moon sebelumnya, yaitu ada 4 blood moon yang terjadi di Paskah Pondok Daun. Sebelumnya ada 3 gerhana bulan total, sesudahnya juga ada 3 gerhana bulan total. Sebelumnya ada 4 gerhana matahari parsial, sesudahnya juga akan terjadi 4 gerhana matahari parsial. Jika kita ambil garis tengah, dari garis tengah ke gerhana ini berjarak 14 tahun. Dari garis tengah ini ke gerhana di sini berjarak 3 tahun. Selanjutnya adalah Biblical Blood Moon Tetrad yang ke-6. Terjadi pada tahun 1949-1950. Jika kita pelajari Bapak Ibu sekalian, pada tahun-tahun tersebut terjadi peristiwa di mana Israel atau negara Israel tepatnya diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Kalau kita lihat formasinya Bapak Ibu sekalian, formasinya mirip dengan yang sebelumnya, namun ada perbedaan, yaitu terjadi gerhana matahari total di hari raya Serunai. Kalau kita ambil garis tengah, maka dari garis tengah ke gerhana ini berselisih 3 tahun. Dari garis tengah ke gerhana ini berselisih 14 tahun. Selanjutnya adalah Biblical Blood Moon Tetrad yang ke-7. Ya. Terjadi pada tahun 1967-1968. Kalau kita pelajari di sejarah, maka pada tahun-tahun tersebut terjadi peristiwa di mana bangsa Israel mendapatkan Yerusalem Timur dalam perang 6 hari. Mengapa Yerusalem Timur penting? Karena di Yerusalem Timur terdapat lokasi yang dipercaya sebagai lokasi berdirinya Bait Suci Allah.
Dan Yerusalem Timur adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Formasinya Bapak Ibu sekalian sama dengan 3 gerhana yang sebelumnya. Di mana kalau kita ambil garis tengah, dari garis tengah ini ke gerhana ini berselisih 3 tahun. Dari garis tengah ini ke gerhana ini berselisih 14 tahun. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah gerhana atau biblical blood moon tetrad yang ke-8. Yang terjadi beberapa tahun yang lalu pada tahun 2014-2015. Di mana kalau Bapak Ibu perhatikan formasinya luar biasa. Ya. Formasinya secara umum mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Namun ada yang luar biasa dari formasi ini. Jadi selain ada 4 blood moon yang terjadi di tahun 2014 dan 2015, yaitu terjadi di Hari Raya Paskah dan Pondok Daun, Paskah Pondok Daun. Terdapat 3 blood moon sebelumnya, terjadi juga 3 blood moon sesudahnya, terdapat 4 gerhana bulan parsial sebelumnya, terjadi juga 4 gerhana parsial sesudahnya. Namun yang istimewa adalah jika kita ambil garis tengah, maka keseluruhan gerhana-gerhana di sebelah kiri mempunyai selisih hari yang tepat sama dengan seluruh gerhana-gerhana yang di sebelah kanan. Tidak ada yang meleset satupun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari garis tengah ini, dari ke kiri, ke gerhana yang ini berselisih 90 hari, ke sini pun 90 hari, itu memang pasti seperti itu karena diambil garis tengah. Namun Bapak Ibu sekalian, dari garis tengah ke gerhana ini mempunyai selisih 266 hari. Demikian juga ke pasangannya mempunyai selisih hari 266. Dari garis tengah ke gerhana ini mempunyai selisih 1138 hari. Demikian juga dari garis tengah ke gerhana ini memiliki selisih hari 1138 dan seterusnya. Demikian juga dengan yang gerhana-gerhana bulan total. Di mana dari garis tengah ke gerhana bulan total ini berselisih 1222 hari. Demikian juga pasangannya dan juga pasangan-pasangan yang lainnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan blood moon yang kedua ini yang akan terlihat di Yerusalem, pasangannya pun akan terlihat di Yerusalem. Itu sebabnya Pak Paul Grevas yang menemukan formasi ini memberi nama formasi ini sebagai tanda langit yang sempurna dari Tuhan. Mengapa? Karena belum pernah terjadi sebelumnya di mana ada gerhana yang simetris sempurna. Ya, di mana keseluruhan gerhana tersebut selisih ke kiri maupun ke kanan itu mempunyai jarak hari yang persis sama, simetris sempurna. Apa arti tanda langit ini? Apa makna tanda langit yang sempurna ini? Minimal ada 3 makna daripada tanda langit ini. Yang pertama adalah akan terjadi suatu peristiwa besar yang luar biasa. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa setiap kali terjadi biblical blood moon tetrad, selalu terjadi peristiwa besar yang berkaitan dengan bangsa Israel. Sehingga hal yang tersebut bahkan mungkin lebih besar lagi. Mungkin saja terjadi berkaitan dengan blood moon tetrad yang ke-8 ini. Yang kedua adalah Allah ingin menunjukkan kebesaran kuasa-Nya. Ya. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan bintang jatuh yang dapat terjadi kapan saja. Gerhana tidak dapat terjadi kapan saja. Itu terjadi sebagai akibat dari perputaran matahari, bulan, dan bumi yang ketiganya bersifat tetap. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, jika gerhana-gerhana tersebut terjadi tepat di hari raya bangsa Israel, itu pun bukan peristiwa yang kebetulan. Karena hari-hari raya bangsa Israel pun mengikuti penanggalan yang bersifat tetap. Ya. Yang ketiga adalah
Allah ingin meyakinkan anak-anaknya mengenai janji dan pemeliharaannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kiranya kita perlu menyadari bahwa kita telah ada di akhir zaman. Karena itu mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin.